Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Kurnianingsi SOS MSI. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai pelayanan sektor publik yang baik pada era digital 4.0. Baiklah, sebelum kita masuk pada pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, di mana kelompok 10 sendiri beranggotakan yang pertama saya sendiri, Hafiani Septiendri dengan NIM 2105020007. Perkenalkan, nama saya Intan Sapitri dengan NIM 2105020019. Saya, Yogi Detra Winata dengan NIM 2105020030. Menurut Haskell et al. Tahun 2016, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan dalam pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pengaturan ini dimaksud dan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Selain itu, peraturan mengenai pelayanan publik bertujuan agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam perundang-undangan. Kini kita berada di era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini merupakan fase keempat perjalanan sejarah revolusi industri yang sudah dimulai sejak abad ke-18. Revolusi industri 4.0 ini mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Perubahan yang signifikan ini pada bidang teknologi informasi bersinergi dalam segala aspek bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Revolusi desain pelayanan publik dalam era industri 4.0 dilaksanakan secara tuntas melalui rekayasa pelayanan publik berbasis IT. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengatur tentang pelayanan publik, yaitu pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terkait dengan pelayanan publik di era revolusi industri 4.0 saat ini, sebetulnya telah jelas terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik atas pasal yang mengatur bahwasanya sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut sistem informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat, dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf, bahasa gambar, dan atau berfrasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik. Setiap penyelenggara diwajibkan untuk menyediakan sistem informasi secara jelas dan terpercaya. Dengan begitu, teknologi informasi berperan besar dalam perubahan pemenuhan sistem tersebut yang bermanfaat sebagai
yang bermanfaat bagi berbagai stakeholder. Saat ini, masyarakat mendambakan pelayanan secara prima, akuntabel, dan terpercaya. Penerapan teknologi informasi, transparansi, kecepatan, kemudahan akses informasi menjadi kunci pelayanan secara efektif dan efisien. Optimisme pelayanan pemerintah terhadap publik akan mampu memudahkan dalam proses pemberi pelayanan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, sehingga roda pemerintahan yang dijalankan akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Masyarakat akan merasa puas dan akan memberikan ruang gerak secara optimal pada roda pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi ini bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan bisnis serta industri, memberdayakan masyarakat melalui akses terhadap informasi, serta meningkatkan efisiensi manajemen pemerintahan. Keuntungan lain dari pemanfaatan teknologi informasi oleh institusi pemerintah diantaranya dapat mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, meningkatkan kenyamanan, meningkatkan pendapatan, dan atau dapat mengurangi biaya. Nah, manfaat e-government dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para pemangku kepentingannya. Nah, yang kedua, meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Cooperative Government. Nah, yang ketiga, mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun pemangku kepentingannya untuk keperluan sehari-hari. Nah, yang keempat, memberi peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, yang kelima, menciptakan lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada. Nah, yang keenam, memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pelayanan publik yang mana digunakan sebagai upaya peningkatan kualitas di dalam penyediaan pelayanan sektor publik, termasuk dalam hal ini adalah sebagai dasar pengembangan e-government. Atau prinsip-prinsip tersebut ialah prinsip aksesibilitas, kontinuitas, teknikalitas, profitabilitas, dan akuntabilitas, yang mana penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang ideal dan cocok dalam menghadapi revolusi industri 4.0 saat ini, yaitu dengan menerapkan pelayanan publik yang berbasis teknologi atau digital. Sebabnya dengan teknologi transparansi atau kecepatan, kemudahan yang menjadi kunci pada suatu pelayanan akan terwujud. Nah, maka tidak heran pelayanan di sektor privat atau swasta biasanya akan lebih baik karena pemanfaatan teknologi yang semakin canggih dalam proses pemberian pelayanan untuk menjaga suatu kepercayaan pelanggan. Nah, nantinya usaha yang dijalankan akan terus produktif. Mestinya hal itu juga diterapkan oleh pemerintah sebagai penyelenggaraan pelayanan publik, yang mana terlebih jumlah pelanggan yang mengakses pelayanan di sektor publik itu lebih sangat besar dibandingkan di sektor privat ataupun swasta. Nah, maka apabila pemerintah ingin mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, dalam hal ini masyarakat, yaitu seharusnya pemerintah mulai serius untuk memanfaatkan teknologi digital di era revolusi industri 4.0 dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga nantinya bukan hanya sektor privat maupun swasta saja yang dapat mengambil keuntungan dari sebuah kemajuan teknologi saat ini, tetapi juga di sektor publik nantinya. Baiklah, hanya itu pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.